Hari ini panas ya. Mau cek kamera dulu. Oke, udah nyala ya, udah nyala. Udah nyala. Yang ini udah nyala juga nggak sih? Coba cek ah. Oh, udah nyala, udah nyala. Oke, mantap, mantap. Jadi hari ini mau ngapain sih? Oh ya, nyiapin data dulu, buat podcast hari ini lah ya. Oke, ini udah oke sih. Oke. Tapi kenapa teman-teman belum pada datang ya? Perasaan udah jam berapa ini? Jam berapa sih ya? Ya ampun, udah jam 2.32. Tadi kan jam 2 udah harusnya pada datang gitu nih. Aduh, sabar, mau doa dulu ke Tuhan, semoga teman-teman pada datang. Tuhan, semoga teman-teman aku datang secepatnya ya Tuhan. Buset udah pada datang. Ya ampun, Audrey sama Fabian. Halo. Gimana nih kabarnya guys? Habis dari mana? Habis dari kelas. Habis dari kelas, kalian habis dari kelas? Iya, benar banget. Kalian tadi habis ngebahas apa emang di kelas teman-teman? Kita habis ngebahas matematika ya. Matematika seru dong. Iya. Tentang apa sih? Peluang. Iya, peluang. Waduh, peluang keren. Peluang apa nih? Peluang majemuk. Peluang majemuk. Oke, keren guys. Tapi teman-teman yang lain yang dua ini nih. Nah, iya ini dia. Udah datang juga nih ternyata. Santai aja dong, Iya, makanya santai aja. Habis makan juga Weh. tadi. Habis makan. Habis makan. Nama siapa tadi, Seth? Kasih tahu. Timothy Ronald. Kita diajarin juga tentang peluang-peluang gitulah. Betul banget tadi. Investasi, Van. Waduh, kebetulan nih teman-teman. Kita sekarang ada di podcast Logika. Kita di podcast Logika. Jadi logika investasi nih teman-teman. Kita bakal ngebahas sesuatu yang interesting banget. Tapi kita bukan ngebahas tentang grafik yang ribet-ribet atau gimana jadi cepet kaya. Kita hari ini gue udah nyiapin data-data yang sangat amat menarik yang akan kita bahas hari ini, yaitu peluang gimana cara cepet kaya dengan cara membandingkan peluang emas naik dan inflasi naik nih teman-teman. Oke, jadi gue mau Stefano buat ngomong dulu deh. Jadi itu sebenarnya investasi itu kayak judi, bener nggak sih Stef? Mungkin kalau buat orang-orang awam mungkin melihatnya investasi dan judi sama-sama nggak bisa ditebak ya. Sebenarnya memang satu kata yang sama dari mereka itu probabilitas. Judi. Cuma bedanya kalau di judi peluangnya itu diatur oleh seorang bandar. Nah, bandarnya itu nggak mungkin mau kita untuk terus-terusan menang, pasti menang sekali, kalahnya berkali-kali. Beda dengan investasi. Kalau investasi, polanya itu bisa diukur, bisa dihitung, dan bisa dipelajari lewat data historis. And then, ngomong soal investasi nih, hari ini spesial karena kita bakal, seperti Evan udah bilang, kita bakal ngomongin investasi emas. Makanya aku udah ngambil data-data yang udah terpercaya tentunya dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Nih, aku udah siapin data harga emas dan juga inflasi yang ada di Indonesia dari tahun 2023 sampai 2022. Dari tahun 2022 sampai 2025. Udah nggak siap kaya nih gue nih. Udah nggak siap kaya, gue siap dong, harus siap kaya nggak sih? Nah, sebelum ke situ nih, ya kan, gue juga mau ngasih tahu nih bahwa tadi gue baca-baca di sini sebelum satu komoditas yang paling sering dianggap pasti naik yaitu emas. Sorry. Nah, satu hal secara akademis menurut Ronald Walpole dalam bukunya Probability and Statistics for Engineers and Scientists di tahun 2012. Sorry. Kenapa lu ketawa nih? Kenapa lu masih mikir yang di kelas-kelas tadi atau gimana? Santai aja. Masih nyakut ya? Masih nyakut ya? Apa jajan tadi nyoba judi bagaimana? Nyoba judi lu jangan-jangan. Suspicious nih ya menurut gue. Nah, lanjut lagi. Tadi peluang itu bukan ramalan dukun atau gimana semata, tapi instrumen untuk kita mengukur nih ketidakpastian. Nah, kalau di sekolah itu kita belajar peluang dadu, ya kan, sering di SMA biasanya. Terus juga, tapi di dunia nyata ini dadunya itu adalah ekonomi global. Oh iya, benar. Gitu. Contohnya emas ya, Fab? Iya, betul. Tapi Fab, gue pengen nanya deh, lu punya tabungan emas gak sih? Nah, gua jujur aja punya
Cuman gak gitu banyak karena masih siswa ya. Oh iya. Dana pelajar ya. Dana pelajar. Oke. Kalau lu gimana nih Bruno Mars Indonesia? Kalau gua belum ada, Van. Oh, Gua baru berencana. Oh ya baru berencana. Iya, Kalau lu baru gimana berencana. sekarang? Gue ya masih ngitung-ngitung dulu lah karena dananya masih belum dapat. Tapi Dana tadi kan pelajar. ketemu Timothy Ronald jadi kasih duit. Dijadiin warteg doang. Warteg doang. Kalau Audrey gimana Audrey? Aku belum sih, belum mulai investasi emas. Oke, Tapi kalau ada rencana juga. ada rencana ya. Ada. Soalnya nih yang kita udah baca-baca sebenarnya tadi di data sebenarnya itu emas tuh harganya lagi sering naik nih, Ha. Tahun-tahun ini lagi sering naik banget. Oh ya tadi udah ngebahas mengenai peluang dadu. Jadi gue mau tanya nih ke Vincent mengenai dadu ekonomi itu. Tapi sebelum kesana, Fabian lu bisa jelasin lagi kak, kenapa kita harus mengerti peluang majemuk nih? Nah. Kenapa kita nggak ngeliat harga emasnya doang? Kenapa kita harus ngehitung peluangnya dulu? Nah, karena itu tuh. Jadi, ini menarik banget nih. Karena di nyata itu, kejadian itu nggak pernah berdiri sendiri. Nah, itu tuh ada yang namanya kejadian majemuk. Menurut Sheldon Ross di 2014, dalam a first course in probability, kejadian majemuk adalah gabungan dari 2 atau lebih kejadian. Jadi kejadiannya itu sederhana, Dalam konteks kita, emas naik itu kejadian 1, inflasi naik kejadian 2. Nah, hubungan keduanya itulah yang disebut biasanya peluang majemuk gitu. Oh, gitu. Berarti kita hari ini bakal membahas 2 kejadian, yaitu pertama kejadian emas naik dan kedua kejadian inflasi naik. Seru sih. Gimana kalian seneng gak nih teman-teman penonton nih hari ini? Menarik banget ya sih. Menarik. Itu topik yang sangat amat menarik, apalagi buat kita anak SMA, kita harus udah mulai melek finansial nggak sih? Dan- Betul. Benar. Gak miskin abadi nanti. Iya, biar gak miskin abadi. Biar anak kita bisa makan. Iya, betul. Bisa makan. Kita nggak bisa makan. Oke, doa dulu ke Tuhan. Tuhan, semoga anak kita bisa makan yang enak nanti ya Tuhan. Amin. Oke, kita bakal bener juga. Oh ya, by the way Dre, lu kan udah pegang mengenai data BPS 5 tahun terakhir nih teman-teman. Coba lihat dulu nih. 5 tahun terakhir. Nah, apa? 5 tahun terakhir sih, 4 tahun. Oh iya, 4 tahun terakhir ya. Teman-teman. Dan juga gue pengen nanya nih Dre, apa sih yang udah lu temuin? Kenapa rentang 2022 sampai 2025 itu penting? Kenapa lu milihnya tahun ini gitu? Kenapa tahun ini tuh dipilih teman-teman? Karena tahun ini tuh kita tuh melewati banyak banget hal. 2023 ya, kalau dari data yang kita udah peroleh ini, itu tuh ada gejolak suku bunga. Jadi itu tuh mempengaruhi inflasi dan harga emas banget. Jadi kayak sangat amat kalau misalnya dipilihnya itu karena ada banyak banget keunikan ekonomi lah di tahun-tahun ini. Selain itu kita juga udah ngelewatin perang Rusia Ukraina tahun 2022 yang mana itu jelas banget mempengaruhi ekonomi secara nasional bagi Indonesia gitu. Oke. Nah, karena kita itu ngumpulin datanya 4 tahun dari 2022 sampai 2025, berarti total ada berapa bulan teman-teman? Ada 48 bulan. Benar Sekian banget. dah. Karena 4 kali 12 ya teman-teman. Yoi. Ya, Nah, benar itu ada 48 bulan. Nah, dari 48 bulan ini kita udah punya data yang udah kita dapat dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kalau misalnya 34 bulan dari 48 bulan itu harga emasnya naik loh teman-teman. Wow, gila Oh, iya, serius Dre. Iya, banyak kan dari Banyak banget. Iya. Berarti 14-nya gimana tuh? Kan tadi ada 34 naik. 14-nya? Nah itu dia, kalau 14 bulannya itu adalah waktu investasinya naik. Jadi ada 14 bulan di mana investasi itu naik, inflasi itu naik dalam 48 bulan ini. Ya oke. Berarti emasnya tuh naik atau turun ya itu? Naik turun. Oh, naik turun. Oh iya. Tapi 34 bulannya naik, sisanya turun atau enggak stagnan gitu. Ternyata kalau misalnya investasi emas tuh kayaknya kebanyakan untungnya. Iya. Nah, coba Vincent, Bruno Mars Indonesia kasih tahu dong rumus peluang dasar atau peluang klasik tentang emas dan inflasi ini. Oke, kita bakal masuk ke rumus paling dasar itu peluang klasik. Nah, Jadi, tapi kayaknya kalau misalkan lu omongin kayak ribet, jadi kita kayak kasih foto ya tambahin dulu ya. Tambahin. nih, kan ada di sini ya pokoknya. Habis itu, Nah, oke. gue bacain aja lagi ya Van ya. Peluang namanya. Dengan cara tadi, nah jadi kalau lu merem dan beli emas di bulan apapun dalam 5 tahun terakhir, kemungkinan lu untung di bulan depan itu sebesar 70%. Karena tadi kan 34
bulan naik berarti 34 per 48 bulan jadinya 0,70 kalau misalnya kita hitung pakai kalkulator jadinya 70%. Gila. Ternyata wah, fantastik ya. Lumayan nih, lumayan. Jadi nggak miskin abadi. Lumayan berlumayan. Iya, lumayan banget. Tapi nih ya, Tunggu dulu dah. 70% itu kan cuma angka buta yang nggak pasti ya. Kita harus masukin variabel keduanya. Apa yang tuh? udah dibahas sama Audrey tadi, Apa lu ingat inflasinya. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Karena menurut teori ekonomi makro, emas itu inflation hedge atau pelindung nilai terhadap inflasi itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin soal inflasi tadi ya, kita tadi sudah dapat data. Tapi izin koreksi sedikit teman-teman. Ternyata inflasinya itu naiknya bukan 14 bulan doang, tapi 27 bulan teman-teman. Makin kaya raya ini. Sebenarnya kalau inflasi naik bukannya kita susah ya. Inflasi. Kebetulan. Oh gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar ya. Bener Ya, banget. bener banget. Mungkin masih dasar. Sharing kita. Iya, jadi ini izin apa tuh namanya, revisi sedikit. 14 bulan itu berarti sisanya dari si emas yang stagnan atau turun ya gitu. iya. Jadi ternyata inflasi dari BPS itu, ini tuh sebenarnya emas sama inflasinya itu dia itu cuman di rentang Jakarta doang ya teman-teman. Jadi kalau nggak di nasional gitu. Kita itu punya data kalau misalnya ada 27 bulan dalam 48 bulan itu inflasinya itu naik teman-teman. Inflasi naik tapi harga emas juga naik. Kok bisa? Nah, bentar dulu. Siapa yang bilang kalau inflasi naik harga emas naik? Oh enggak. Belum tentu. Makanya kita akan teliti lebih dalam di dalam Oke, peluang nggak sabar. majemuk ini. Nggak sabar banget. Nah, terus kita bisa hitung juga persentase daripada peluang daripada si inflasi naik itu dengan cara pembagiannya itu, karena inflasi naik itu dalam 27 bulan, berarti tinggal 27 bagi 48. Benar. Yaitu sekitar 0,5625 atau sekitar 56%. Oke, berarti inflasinya juga cukup tinggi ya, lebih dari setengah. Iya. Nah, ini nih di sini nih kita Oke, bakal oke. masuk ke peluang majemuk irisan dan peluang bersyarat. Oke. Nah, kita nggak cuma pengen tahu, sekedar tahu emas naik, tapi kita juga pengen tahu apakah emas naik saat inflasi juga naik. Nah, ini disebut biasanya conditional probability. Buset, lu belajar dari mana tuh? Nah, itu baca-baca lah ya. Baca-baca. Atau Kita jangan-jangan baca-baca. dari kelas yang tadi sebelumnya? Nah, bisa jadi. Iya, tadi itu sebenarnya kita disentil-sentil dikit soal peluang majemuk di kelas tadi. Oh iya, seru sih. Makanya bisa nyambung di sini kan. Kan di kelasnya siapa sih? Kelasnya siapa? Di kelasnya Mr. Januar. Mr. Januar. King ya tadi King Januar. King Januar. Dia mention King Januar. Iya. Raja dari Raja segala- emas. Raja emas. Merdeka ya. King dari King peluang. Raja emas ya. Oke deh. Untuk Vincent, hari ini kita nggak ada papan, jadi kita coret-coret dari iPad aja ya. Iya, aman aja. Lu bisa jelasin nggak ke kita gimana angka-angka ini bisa interaksi, oke? Oke, Van. Jadi kita punya dua angka utama dari hasil pengamatan data Audrey tadi ya. Hitungannya yang pertama itu adalah emas naik sebesar 70% dan inflasinya naik sebesar 56%. Benar. Pertama, kita akan hitung peluang majemuknya atau irisannya. Oke, kita tampilin lagi kali ya. tampilin lagi ya, biar kalian nggak bingung, Ya. Biar ada gambarannya. Artinya ada peluang sebesar 39% kondisi ekonomi ideal buat pemegang emas terjadi. Itu saat inflasi naik dan emas lo ikutan naik harganya. Nah, Chen, tapi gimana cara kita ngebuktiin kalau inflasi itu beneran ngaruh ke emas nih, Chen? Kita bisa pakai namanya peluang bersyarat, Van. Nih rumusnya. Rumusnya naik lagi ya, naik Oh, lagi. iya. Oke, Oke, boleh. gitu, Van. Tapi kayaknya mereka harus baca-baca juga nih ya. Baca. Tapi bisa di pause nanti ya. Itu di pause. semoga mereka bisa cepet-cepet ngerti, doa lagi ya Tuhan. Doa lagi. Ya Tuhan, semoga penonton-penonton sekarang bisa cepat mengerti materi kita. Amin. Oke. Untuk Fabian bisa lanjutin? Nah, itu juga kita lihat dari perbandingannya juga kan. Nah, perbandingannya tanpa tahu kondisi ini inflasi apa bukan. Nah, jadi peluang emas naik 70%. Tapi begitu kita tahu inflasi naik, peluang emas ini naik malah jadi turun, jadi 69%. Berarti awalnya kalau misalkan kita ngitungnya
tanpa ngeliat inflasi berarti 70%. Tapi kalau kita hitung barengan sama inflasinya turun jadi 69%. Iya. Bener banget. Walaupun ya teman-teman, ini fun fact aja buat kalian semua. Biasanya emang kalau misalnya inflasi itu emas itu harganya naik kan. Kalian tahu juga gitu kan. Benar-benar. Tapi sebenarnya dalam beberapa kasus seperti aku bilang tadi, rentang data kita itu spesial karena kita melewati berbagai badai ekonomi ya di 2022 sampai 2025 ini. Ya ada Makanya- COVID gitu ya. Iya, makanya di sini itu tuh bisa turun. Jadi nggak heran nih sih. Ya oke. Oke, Stefano mungkin mau ngomong ya, dari tadi kayaknya nggak ngomong gitu ya. Agak kering mulutnya. Yang mau gue ngomongin nih, secara akademis yang tadi Fabian bilang itu bisa disebut sebagai dependensi antar kejadian. Karena maka kejadian. Kenapa? Santai aja. Oh, habis nih Oh ya, Timothy Ronald tadi agak jantungan. Iya, habis ngobrol takutnya yang gue omongin tuh salah. dikritik sama Iya. Yang saya dapat ya, intinya kalau kejadian emas itu naik dan inflasi naik, itu artinya tidak saling bebas. Punya ikatan tersendirilah secara ekonomi itu tadi. Oke, ngerti. Aduh, ternyata ngebahas kayak gini juga capek ya. tapi sorry nih, gue kalau jadi host, gue sorry banget gak ada minuman karena kalian telat 30 menit. Kalian kemana? Tapi enak gua santai. Gue udah makan. Oke, udah ya. Nanti udah. order sendiri lah. Lu makan angin. Iya sih, gue tadi kayaknya masih lapar nih sekarang. Jadi kita udah ngebahas data-data dan sekarang kita ada di tahun 2026 dan dunia ini lagi gak menentu nih teman-teman. Betul. Kayak harga barang naik, Banjir. harga dolar naik, apa-apa naik ya. Kan lagi CBD longsor. Oh iya, longsor. Beda. Enggak dong. Longsor ya boleh juga. Tapi nggak ngaruh. Iya, tapi yaudah deh. Iya, boleh. Pray for CBD teman-teman. Pray for CBD. Tapi bisa loh itu kayak longsor gitu apa? Pakai peluang ya. Jadi peluang. Ya, tapi oke, kita saya paham. kita nggak bahas. Lu mager nggak bahas ya. Nah, gue pengen nanya ke Stefano. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita pakai hitungan tadi buat nentuin harga emas hari tahun ini tuh naik atau turun nih, Stef? Gimana? Jujur aja, bisa banget dong. Kita bisa pakai konsep yang udah ya kita semua tahu lah ya, yang diajarin sama King Janu. Raja emas, Raja emas. Nilai harapan. Namanya aja udah cakep banget, harapan. Harapan ya. Nah, misalkan itu dalam 1 tahun ada 12 bulan ya nggak? Iya, benar. Emang 12 bulan. Ada 365 hari. Bener. Detiknya gue nggak tahu. Berapa bulan kita bisa berharap emas bakal naik? Coba Vincent kasih tahu. dong. Oke, saya sebagai Bruno Mars akan Kasih menjawab. tahu. Secara statistik, frekuensi harapan Peluang harga emas naik. naik dikali 12 per tahun ya kan. Berarti tadi kita dapat berapa sih? 70%. 70%. 70%. Nah, 17% yang dikali sama 12 lagi. Dikali sama 12. Hasilnya 8,4 atau bisa kita bilang aja 8 bulan. 8 aja ya. Kalau hitung cara hari gimana, Chan? Ribet udah nggak usah. Oh ya ada. Secara matematis ya, kita bisa berharap emas naik ini selama 8 bulan dalam setahun. Oke, kita bisa dapat 8 bulan naik nih, duit kita bisa naik. Jadi kagak miskin abadi. Betul. Jadi coba taruh semua duit lu di emas sekarang. Dan ini bukan judi. Lu juga Iya, taruh lu juga. ya? Lu juga taruh ya? Dan ini bukan judi ya, teman-teman. Ini bukan judi. Semuanya pokoknya. Kalau judi kayak adalah Ya gitulah ya. gua ada. Iya. Oke, tadi itu kan kalau misalnya peluang emas tanpa memperhitungkan inflasi, tapi kita nggak bisa melupakan inflasi karena kan inflasi tetap terjadi di tahun 2026 ini, guys. Benar. Maka dari itu kita juga bisa buat frekuensi harapan kalau misalnya kita pakai tadi hasil peluang bersyarat yang mengkombinasikan inflasi sama si harga emas naik Oke, itu. oke. Gimana? Sebenarnya caranya itu sama aja kayak yang udah diajarin Vincent. Itu kita tinggal kaliin peluangnya dikaliin dengan 12 bulan. Nah, karena tadi kita punya hasil peluang bersyarat emas naik dengan syarat inflasi naik itu adalah 69%, maka kita tinggal kaliin aja deh 69% dikali 12. Ya itu hasilnya itu kalau misalnya dihitung secara mendalam ya teman-teman, itu 8,28 bulan atau ya kalau dibulatin 8 bulan juga sih. Iya, 8 bulan. 11 12 sih sama ada dan gak ada inflasi. Iya, cuma beda koma-komaan Iya. aja ya Lebih berarti. akurat. Iya sih. Oke, mungkin Nah, gue mau nambahin juga nih dari searching tadi. kayaknya lu pinter banget nih, semua lu Enggak, searching. biasa aja. Apakah bisa King juga? King Janu. Oh, King Janu, kayaknya lu diajarin King Janu. Masih betapa dengan King Janu. King Janu kali ya. Iya. Nah, jadi citasi dari Body Kane and Marcus di tahun 2021
dalam investment. Oh investment, gue pernah baca nih bukunya investment nih dari Investment. dari siapa tuh Bodi tadi ya? Iya gue pernah baca, Budi apa Budi, Pak? Bodi. Oh, Budi. Budi. Mas Budi kan, Mas Budi. Mas Budi. Nah, mereka ini bilang meskipun probabilitas historinya itu kuat, kita juga tetap waspada juga kan. Jadi sama standarnya deviation atau resiko penyimpangan. Nah, biasanya yang menyimpang-nyimpang itu kan bahaya tuh, ya kan? Tabrakan. Bener-bener. Persimpangan Simpangan aja bisa ketabrakan. Terus simpang raya. Nah, iya, Enak. bener Enak. Lapar lagi. Bener banget. Makan lah habis ini. Gas. Nah, angka 69% itu bukan kepastian. Aduh, nggak enak banget kalau nggak kepastian gini ya. Iya. Siapa tuh? Dianggurin. Dianggurin. Izin. Coba ngomong izin dari izin sekali. Izin. Syarat mudik mau izin ini dari Audrey. Nah, tapi ini tebakan terbaik yang didukung data. Gitu. Berarti kita nih ngomongnya bukan gak jelas ya, tapi kita ngeliat dari data BPS tahun 2022 sampai 2025. Bener gak teman-teman? Fix banget. Oh ya, tapi berarti kalau misalkan ada yang bilang emas pasti untung, berarti itu salah dong. Salah. Coba lu ngomong, lu maju lu ngomong ke mereka nih. Dipegang. Maju. Kasih tahu kayak keras. Salah. Lu juga salah. Jadi semua itu salah ya, Pan? Oke, semua itu salah. Gue bakal ngejelasin nih, Pan. Pegang lu, Pan. Oke, gue pegangin. Aduh, kejepit. Oke. Salah total nih ya. Walaupun orang bilang kalau inflasi harga emas itu seringnya naik, beberapa data dan perhitungan tadi nunjukin kalau inflasi sebenarnya punya pengaruh walaupun cukup kecil, ya, terhadap harga emas sampai bisa nurunin 1% harga emas juga, yang pastinya berdampak sama investor dan pembisnis. Ya, teman-teman. Iya. Berarti kalian juga harus hati-hati ya, walaupun emas itu mungkin ini kita kalau dari data 8 bulannya naik, tapi kan ini cuma tebak-tebakan nih guys. Siapa tahu tiba-tiba tahun depan ada zombie apocalypse gitu. Waduh. Iya, mungkin. Jangan dong. Makanya jadi pokoknya kalian kalau mau investasi kalian harus bener-bener pikir 2 kali ya teman-teman. Tapi ya emas ini cukup aman lah dari hitungan kita. Oke, nggak kerasa kayaknya udah 20 menit nih, udah 20 menit kita ngobrol. Nggak kerasa ya. Jadi sebelum ditutup gue pengen masing-masing dari kalian nih kasih satu kesimpulan dulu deh. Dari Audrey dulu kali dari ya? dari Audrey dulu. Oke, sebagai point of view data analis ya teman-teman. Aku mau ngomongin dari segi datanya. Kalau misalkan mau investasi dan lain-lain, jangan lupa pakai data-data yang terpercaya. Contohnya kita itu pakai data terpercaya dari Badan Pusat Statistik Indonesia gitu. Jangan percaya share forward dari WhatsApp doang ya teman-teman. Betul tuh. Biasanya orang Ibu-ibu Facebook. Facebook. Kemarin masa katanya ada ini kucing nangkring di sini mungkin ya? Lu bagaimana coba? Nggak mungkin kan ya? AI. Itu kayaknya AIWO, AIU coba. Lanjut Fabian. Oh iya. Nah, dari sisi Lanjut. Sorry. Nah, dari sisi akademis matematika itu bukan cuma alat yang kita ya paling cuma belajar gini doang, tapi itu bisa buat ngamin dunia. Ya kan? Konsep peluang majemuk dari dan bersyarat ini, majemuk yang tadi ada 2 tuh. Yang pertama dari kedua. Apa tuh? Yang pertama. Oh yang gue ingat. Yang mana? Yang bersyarat dan tidak bebas ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya pokoknya. Itu yang kita bahas. Iya, kita bahas. Itu peluang irisan, terus kita aplikasikan ke dalam peluang majemuk bersyarat. Jadi gue ngomong gitu. Iya, yang bener lah. Diajarin siapa? King Janu. Bersyarat tuh King Janu ya. Oke. Lanjut. Itu bukan cuman buat lulus ujian SMA kita doang guys, tapi navigasi buat hidup. Nah, Makanya penting banget buat belajar peluang, bener nggak? Bener ya. Penting banget. Dari siapa? Dari siapa? 1, 2, 3. King Janu. Belajar. Nah, Laplace teori peluang sebenarnya hanyalah akal sehat yang direduksi menjadi kalkulasi. Oh, itu dari kata siapa? Kata Laplace. Kayaknya gue pernah denger deh. Coba kalian bisa searching deh. Ya, searching di. Wah, lu belajar dari siapa? King Janu. Tangganya, katanya tangganya. Tangga gua. Raffles kayaknya iya. Laplace. Oke, gue mempersilahkan Pak. Gunung Mas Indonesia. Oke. Dari sisi hitungan, nih Pan ya. Jangan takut sama namanya rumus, Pan. Rumus itu cuman cara ngukur cara singkat buat cerita, Pan.
itu cerita kalau emas naik dan inflasi itu sahabat baik nih. Sahabat baik. CS. Oke, CS. Coba kalau Stefano gimana Stefano? Kalau menurut gua ya, iPad gua buat data. Sorry. Tolong dong. Aduh, datanya ngeblank. kalau menurut gua dari data yang tadi kita udah hitung banyak banget ya. Sisi yang gua ambil tuh dari sisi strategi. Investasi itu tentang investasi kan ada risikonya ya. Ada bener. Nah, risiko itu yang kita kelola, yang kita pegang. Kita yang menggerakkan risiko itu, bukan risiko yang mengendalikan kita. Oke, gitu. prinsip. Izin. Nah, pakai peluang untuk kita Santai aja dong. Lo pengen ngomong apa? Memitigasi. ya untuk memitigasi kerugian risiko tadi. Kalau probabilitasnya misalkan 69% tadi, kan lo masih ada 30% peluang buat salah. Jadi selalu tetap cek, double check dan diversifikasi. Bener banget. Oh, salah diverifikasi. Kocak ya? Coba katain. Kenapa guys? Katain aja kocak banget lu. Kocak banget. Aduh. Izin. Ketahuan King Janu itu dari jauh. Oke, mantep nih teman-teman. Jadi buat sahabat-sahabat podcast logika. Jadi emas itu emang punya peluang gede banget, tapi bukan 100% naik ya. Apalagi kalau misalkan inflasinya tinggi tuh sebenarnya bisa naik juga. Tapi ternyata kalau misalkan kita hitung tadi tuh dari 70% ternyata bisa turun jadi 69% kalau ada inflasi nih teman-teman. Jadi tetap kita tuh harus hitung dulu sebelum kita terjun ke apapun. Contohnya peluang investasi emas ini nih teman-teman. Jadi matematika itu keren banget dan bisa bikin kita kaya, bikin kita nggak miskin abadi. Asalkan kita tahu caranya buat kita hitung, biar kita bisa dapat cuan gitu ya. Jangan tidur doang di kelas. Iya, jangan tidur. Siapa tuh? Adalah Kita bertiga gitu. Oke, yang pastinya bukan King Janu. Gak mungkin King Janu tidur lah ya di kelas. Gak mungkin banget sih. Gak mungkin banget. Guru kan gak mungkin. Oke, izin. udah izin aman. Iya, kameranya nggak Udah kita di sini aja. Berarti Iya. buat sobat podcast logika, kita kayaknya udah sampai sini aja ya. Logika investasinya kita akan 1 2 3 kita ngomong pamit ya. 1 2 3 pamit. Sampai ketemu di episode peluang berikutnya. Oke. Bye bye.